Pembacaan dari Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Kasih yang mempersatukan. Kedatangan Kristus ke dalam dunia menjadi sebuah berita sukacita bagi seluruh dunia. Kristus datang memberitakan damai sejahtera bagi mereka yang dekat, yaitu bangsa Israel, dan juga bagi mereka yang jauh, yakni yang bukan berasal dari keturunan Israel. Sangat disayangkan, bangsa Israel yang memiliki kitab perjanjian lama justru menolak Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan dunia. Bagaimanapun, kedatangan Kristus ke dunia ini telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara yang dekat dan jauh, lalu mempersatukannya melalui kematiannya di kayu salib, sehingga keduanya dapat hidup dalam kesatuan damai sejahtera. Paulus menjelaskan ada 3 hal yang dilakukan Kristus di kayu salib. Antara lain, pertama, membatalkan hukum Taurat. Kedua, menciptakan satu umat yang baru. Dan ketiga, mendamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Umat yang telah didamaikan Kristus adalah anggota kerajaan Allah dan kawan sekerja Allah. Paulus menekankan pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan, namun tetap ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah belah. Gereja seharusnya saling menghargai perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai keragaman yang memperkaya, bahkan kekuatan untuk saling melengkapi. Perbedaan bukan untuk saling merendahkan dan menghancurkan satu sama lain, sehingga kesaksian menjadi rusak. Gereja dipanggil sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kesatuan umat di tengah dunia yang terpecah ini. Keharmonisan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di gerejanya. Dengan memaknai kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, gereja dipanggil untuk saling mengasihi.
menghormati, dan melayani, agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.